Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Seperti biasa, kali ini Mimin akan menyajikan sebuah alur film misteri thriller lagi nih sob. Film ini berjudul The Calendar Killer. Film yang disutradarai oleh Adolfo J. Colmer bergenre thriller crime dan misteri. Film ini mengisahkan tentang sebuah kota yang tengah dihantui oleh seorang pembunuh misterius dengan sebutan The Calendar Killer. Seorang pembunuh yang memberikan sebuah ultimatum mematikan melalui tanggal yang telah ia tentukan. Seorang pria operator layanan bantuan mendapati telepon darurat dari seorang wanita yang kematiannya telah ditentukan. Wanita itu terus berpacu dengan waktu bersama dengan seorang pria yang membantunya membongkar identitas di balik The Calendar Killer sebelum terlambat. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Prenzlauer Allee und es hat einen Unfall gegeben. Bewusstlos. Hier sind überall Blut. Telefon, was kann ich für Sie tun? Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jules yang merupakan seorang operator layanan bantuan bernama Walk Me Home. Layanan ini membantu wanita merasa aman saat pulang sendirian. Malam itu ia disibukkan dengan banyaknya telepon dari wanita yang meminta bantuan kepadanya. Namun di tengah pekerjaannya, ia mendengar sebuah suara di apartemennya. Jules beranjak untuk mengecek ruangan dan memastikan pintu telah terkunci rapat. Lalu setelahnya, ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Jules kembali mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Caro. Malam itu, Caro sedang dalam perjalanan pulang dan menunggu bus di sebuah halte. Namun ia mendapati gangguan oleh beberapa orang yang berada di seberang jalan. Orang-orang itu terus menatap ke arahnya yang membuat Caro merasa takut. Sebagai operator layanan yang profesional, Jules tentu memberikan sebuah arahan kepada Caro agar dapat melewati masalah yang tengah ia hadapi. Lalu Jules memintanya untuk tetap tenang dan memukul sebuah mobil yang tengah terparkir di dekatnya. Saran itu ternyata berhasil membuat orang-orang jahat itu pergi. Tak lama bus yang telah dinanti datang dan Jules berhasil menyelamatkan Caro di malam itu. Sembari menunggu panggilan dari orang-orang yang membutuhkan bantuannya, Jules beristirahat sejenak sambil menonton TV di apartemennya. Salah satu saluran memberitakan tentang beberapa rentetan pembunuhan oleh seorang pembunuh misterius dengan panggilan The Calendar Killer. Kematian korbannya ditentukan oleh tanggal yang telah ia tuliskan sebagai penanda kepada setiap korbannya. Petunjuk yang diberikan hanyalah berupa tulisan tangan yang menunjukkan sebuah tanggal kematian menggunakan darah korbannya. Juga sebuah tulisan huruf angka 2 yang tak biasa. Tak lama sebuah panggilan muncul dari ponselnya yang merupakan ayahnya Jules. Namun Jules menolak panggilan itu seolah-olah ada masalah antara dirinya dan ayahnya. Lalu kemudian ia pergi menuju kamar untuk mengecek anaknya yang tengah sakit dan tertidur pulas malam itu. Setelahnya ia pun kembali untuk bekerja. Jules kembali menerima sebuah panggilan dari seorang wanita misterius. Ia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan wanita itu namun tak juga mendapatkan respon. Yang ia dengar hanyalah sebuah langkah kaki dan suara nafas yang tersenggal. Ia pun kembali menanyakan keadaan wanita itu kalau hal buruk telah terjadi kepadanya. Tapi sekali lagi ia hanya mendengar sebuah langkah kaki dan suara nafas yang semakin melambat. Tak lama akhirnya wanita itu merespon panggilan dari Jules.
Wanita itu nampak seperti orang yang kebingungan. Jules menawarkan bantuan kepadanya, namun wanita itu hanya menjawab kalau ia sudah terlambat. Wanita itu berkata kalau dirinya akan dibunuh malam itu. Dan wanita itu bernama Clara Vernet. Di tengah perbincangan, Jules kembali mendengar suara di apartemennya. Sambil berkomunikasi dengan Clara, ia mencoba mengecek keadaan di sekitarnya. Jules menanyakan tentang pelaku yang akan membunuhnya. Dan Clara pun menjawab, The Calendar Killer adalah orang yang akan membunuhnya di malam itu. Sejenak, Jules pun terdiam. Jules semakin dibuat bingung. Clara kembali menjelaskan kepadanya kalau The Calendar Killer telah menuliskan tanggal kematiannya serta foto dirinya dan juga suaminya dengan tulisan tanggal 6 bulan 12 salah satu akan mati, dia atau kau. Dan hari itu tepat menunjukkan tanggal 6 Desember yang menunjukkan kalau Clara akan mati di malam itu. Di lain sisi, kita diperlihatkan oleh seorang pria bertubuh tinggi sembari melihat gambar para korban dan juga gambar Clara dan suaminya di sana. Jules meminta Clara untuk melaporkan temuannya kepada polisi, namun tak satu pun yang mempercayainya. Bahkan suaminya hanya menertawakannya dan tak ingin membantunya. Dirinya hanya menganggap kalau Clara sedang berhayal. Di tengah perbincangan terlihat sebuah siluet hitam dari salah satu ruangan di belakang Jules. Sayangnya, ia tak menyadari kalau ada seseorang yang telah memasuki apartemennya. Kini Clara telah sampai di sebuah garasi. Clara tiba-tiba saja mengambil sebuah kunci di tasnya, mengambil lakban, juga satu gulung selang. Walaupun hanya mendengar melalui earphone, namun Jules dapat mengetahui apa yang sekiranya Clara lakukan. Di sini Jules sedikit bercerita kalau dirinya telah lama bekerja di pusat panggilan damkar Berlin. Sehingga ia mengetahui betul saat seseorang mengalami masalah besar. Jules juga menyadari kalau Clara pernah menghubungi layanan bantuannya sebanyak 3 kali. Namun bukan dikarenakan The Calendar Killer, melainkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ia menanyakan hal itu kepada Clara, namun Clara enggan untuk buka suara. Clara hanya menanyakan apakah perbincangan mereka didokumentasikan. Jules yang mendengar itu merasa bingung dengan apa yang sekiranya Clara ingin lakukan. Di sebuah mobil, seorang pria misterius terus memperhatikan ke sebuah bangunan di pinggir jalan. Ia mencoba untuk memasuki apartemen tersebut, namun sayangnya pintu akses depan terkunci. Para tombol lift memperlihatkan nama keluarga Vernet yang menandakan bangunan tersebut ditinggali oleh Clara beserta keluarganya. Setelahnya, pria itu kembali menuju mobil. Di sebuah ponsel yang ia pegang, terlihat gambar sebuah rumah beserta alamat rumah tersebut. Tak berselang lama, pria itu pun pergi. Kembali dengan Jules dan Clara. Jules menanyakan kepada Clara apakah dirinya mendapatkan sebuah pelecehan. Clara membenarkan hal itu. Sebuah pelecehan yang ia alami membuatnya sangat takut dan malu. Scene beralih pada beberapa waktu yang lalu. Terlihat Clara dan suaminya yang bernama Martin baru saja tiba di acara jamuan di sebuah restoran untuk merayakan hari pernikahan mereka. Suasana dan musik yang harmoni mengisi seluruh ruangan. Tak jarang mereka juga sedikit berbincang. Di tengah perbincangan, seorang teman lama menyapa Clara. Wanita itu bernama Meret. Ia memperkenalkan rekannya yang bernama Paul kepada Martin. Yang ternyata Martin merupakan seorang menteri dalam negeri. Dan tak lupa memperkenalkan kepada Clara yang merupakan seorang pengacara terbaik. Ia telah lama bekerja bersama Meret sebelumnya. Namun saat ini Clara telah berhenti dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Setelah perbincangan yang cukup singkat, Clara dan Martin kembali melanjutkan makan malamnya. Hidangan pertama pun datang. Martin memesan sebuah makanan yang tak disukai oleh Clara. Namun ia berkata kalau Clara membutuhkan asupan protein untuk acara yang Martin rencanakan selanjutnya. Clara terus menatap makanan itu dengan rasa takut. Bayangan buruk terhadap makanan di depannya pun muncul.
seluruh perhatian tertuju kepada Clara. Dengan rasa malu, Martin menanyakan apakah Clara telah berhenti meminum obatnya. Martin juga mengancam Clara untuk memasukkannya kembali ke rumah sakit. Lalu Martin pun menyuapkan makanan itu kepada Clara. Dengan terpaksa, Clara pun memakannya. Setelahnya mereka pun pergi. Martin membawa Clara menuju sebuah lift. Menggunakan akses yang hanya dimiliki olehnya, Martin memencet tombol lift menuju sebuah lantai rahasia. Tak lama pintu lift pun terbuka. Terlihat banyak sekali orang-orang elit dengan wajah yang ditutupi oleh topeng. Seorang wanita menghampiri mereka dengan membawakan sebuah topeng dan 2 gelas minuman. Wanita itu menyebut acara malam itu dengan sebutan PK atau dikenal permainan kekerasan. Perasaan takut semakin menyelimuti Clara. Para wanita di tempat itu dipukul, dicambuk, bahkan kepalanya ditutup oleh kantong plastik. Ruangan itu dipenuhi oleh pria yang memiliki fetish terhadap kekerasan. Clara memohon kepada Martin untuk mengantarkannya pulang, namun Martin menolaknya. Tak lama Clara pun pingsan setelah meminum sebuah champagne yang diberikan kepadanya. Clara terus menceritakan kronologi yang ia alami malam itu kepada Jules. Jules menyarankan Clara untuk pergi meninggalkan Martin. Clara tentu selalu berpikir meninggalkannya. Namun ia tak ingin membuat Emily anaknya sedih sehingga memutuskan untuk terus bertahan. Sedikit pendekatan, Jules menanyakan umur Emily serta keberadaannya kepada Clara. Yang ternyata Emily berumur sama dengan anaknya Jules bernama Fabienne. Malam itu Emily tengah tertidur dan dijaga oleh pengasuhnya bernama Vigo. Dengan jelas, Jules mendengar pintu garasi yang ditutup dan Clara yang sedang membuka pintu mobil. Ia pun kembali bertanya tentang apa yang sekiranya Clara lakukan. Clara pun menjawab kalau dirinya akan mengakhiri hidupnya di malam itu. Dengan seluruh upaya, Jules meminta Clara untuk tidak bertindak ceroboh. Namun sayangnya Clara langsung mematikan ponsel dan menghidupkan mobil itu. Malam itu, Clara berencana bunuh diri dengan meracuni dirinya menggunakan karbon monoksida. Gambaran tentang dirinya malam itu pun kembali terbayang. Ia diikat di sebuah meja bundar dengan dikelilingi oleh para pria. Wajahnya ditutup, dicambuk, dipukul, namun terlihat Martin hanya melihatnya begitu saja. Setelahnya Martin membawa Clara untuk beristirahat sejenak sebelum sesi berikutnya dimulai. Ia menitipkan Clara kepada wanita yang menyambutnya di depan. Clara yang tersadar oleh rasa sakit melihat tubuh yang penuh luka di depan kaca. Tak lama wanita itu memutuskan untuk mengambilkan obat nyeri untuk Clara. Perlahan Clara keluar dan berusaha melarikan diri dari tempat itu. Akhirnya Clara pun berhasil keluar dan kabur menggunakan taksi. Di waktu-waktu terakhirnya, Clara menyempatkan untuk mengirimkan pesan suara kepada Vigo sebagai pesan terakhirnya. Di sisi lain, Jules terus berusaha untuk menghubungi Clara walau tak juga mendapatkan jawaban darinya. Di waktu yang bersamaan, ayahnya Jules kembali menghubunginya. Ia pun terpaksa mengangkat panggilan itu. Jules yang tengah sibuk dalam keadaan darurat dibuat kesal oleh ayahnya yang menanyakan keberadaannya dan kesibukannya. Ia mengatakan kalau ada wanita yang akan bunuh diri. Mendengar itu, ayahnya berniat membantu Jules dengan datang ke lokasi wanita yang dimaksud. Hanya saja, Jules perlu memberitahukan nama wanita itu agar ia dapat menuju ke sana. Sayangnya, Jules yang kesal langsung mematikan ponselnya. Jules kembali memikirkan kondisi Clara. Ia takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Lagi-lagi dengan terpaksa ia memberitahukan nama wanita yang dimaksud, yaitu Clara Vernet, kepada ayahnya. Jules juga memberitahukan tentang Hotel Lazen tempat Clara sebelumnya berada dan mengatakan kalau ada acara ilegal di sana. Semua yang ia lakukan demi keselamatan Clara. Kembali dengan Clara. Di ambang waktunya, kilas sebalik tentang Emily terbayang di pikirannya saat itu. Ia pun membuka pintu mobil lalu memuntahkan racun yang terus ia hirup.
Kini Clara memutuskan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri karena bayangan anaknya. Dirasa kondisinya telah cukup stabil, ia kembali mengangkat panggilan dari Jules. Jules bertanya kepadanya tentang keberadaan dan juga kondisi Clara saat ini. Namun Clara hanya menjawab kalau dirinya berada di sebuah tempat yang tak diketahui oleh The Calendar Killer. Ia juga menanyakan mengapa Jules tidak mengabaikannya saja. Jules meminta Clara untuk mengakhiri penderitaannya, bukan untuk mengakhiri hidupnya. Di titik ini, Jules akhirnya menceritakan sebuah masa lalu kelam yang ia alami. Istrinya bernama Diana dirawat di sebuah klinik bernama Bergerhof dikarenakan sebuah depresi berat. Klinik itu ternyata juga merupakan tempat Clara pernah dirawat akibat sebuah gangguan disosiatif yang ia derita. Hari itu ketika Jules sedang bekerja, ia mendapatkan sebuah panggilan darurat kebakaran di jalan Brandenburg. Namun ketika unit dikerahkan ke lokasi yang dimaksud, mereka tak menemukan kebakaran di sana. Ternyata karena panik, orang itu telah memberikan alamat yang salah. Ia kembali memberikan alamat yang benar kepada Jules, yaitu Jalan Prince Regent, lantai 3. Mendengar alamat itu, Jules bergegas pergi dan secepat mungkin kembali pulang. Hal buruk pun benar terjadi. Sesampainya pulang, ia menemukan kondisi ruangan yang habis terbakar. Istrinya juga telah tewas akibat insiden itu. Beruntungnya, Fabian bersembunyi di lemari dan dibawa ke rumah sakit. Hari itu, Diana memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kamar mandi dan meninggalkan Fabian yang sedang memainkan lilin ulang tahun. Tak lama kebakaran pun terjadi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Diana berusaha meraih pintu untuk menyelamatkan Fabian. Sayangnya, ia tak cukup tenaga untuk membuka pintu itu. Lalu jatuh pingsan. Clara turut prihatin mendengar apa yang telah Jules alami. Jules kembali menuju dapur. Ia menyadari pisau yang ia letakkan di atas meja telah hilang. Satu pisau di penyimpanan juga telah tiada. Ia mulai menyadari ada seseorang yang berada di apartemennya. Dengan hati-hati, Jules mengecek keadaan sekitar. Ia mengambil 3 buah bohlam dan menghancurkannya. Setelahnya, ia menaburkannya di depan lorong menuju pintu sebagai jebakan. Di lain sisi, Clara juga mendengar sebuah suara. Ia pun mencoba menghampiri sumber suara yang mengarah ke kamarnya. Suara itu ternyata bersumber dari sebuah laptop yang menampilkan video penyiksaan yang Martin lakukan terhadapnya. Dengan penuh amarah, Clara membanting laptop itu. Di sana ia juga menemukan sebuah coretan kematian dari The Calendar Killer. Clara memberitahukan Jules kalau ternyata The Calendar Killer telah mengetahui lokasinya saat ini. Ia juga memberikan bukti foto kepada Jules. Scene beralih dengan pria misterius yang terlihat tengah menuju suatu tempat. Setelah perjalanan yang cukup panjang, ia akhirnya sampai di sebuah rumah terpencil di sisi perbukitan. Dan rumah itu adalah tempat di mana Clara berada saat ini. Pria itu masuk melalui pintu garasi yang setengah terbuka. Dengan memegang pistol di tangannya, ia perlahan masuk ke dalam rumah itu. Clara memberitahukan kedatangan pria itu kepada Jules. Jules yang khawatir terus mencoba berkomunikasi dengan Clara. Namun dirasa cukup berisik, Clara memutuskan untuk bersembunyi dari pria misterius itu. Beruntungnya Clara berhasil kabur dan menjauh dari pria misterius itu. Ia terus berlari semakin dalam ke hutan. Tak lama pria itu keluar dan mengetahui kalau Clara telah kabur. Di waktu yang bersamaan, Jules menerima telepon dari ayahnya. Ternyata pria itu adalah ayahnya Jules. Jules bertanya tentang keberadaan ayahnya itu. Namun ayahnya berbohong kepadanya dan berkata kalau ia berada di depan Hotel Lazen, tempat sebelumnya Clara berada. Ayahnya juga mengungkapkan kalau wanita bernama Clara itu telah membohongi Jules. Merasa tak terima, ia langsung mematikan panggilan itu. Dengan kondisi yang semakin memburuk, Clara terus berlari menjauh. Ingatan buruk di malam itu juga semakin terbayang di kepalanya. Hingga tak lama kemudian, tak
berselang lama sebuah mobil lewat dan terhenti ketika melihat seseorang yang tak sadarkan diri berada di tengah jalan. Seorang pria itu bernama Hendrik. Seorang pria bernama Hendrik pun keluar menggunakan baju Santa mencoba untuk membantu Clara. Clara yang terbangun awalnya merasa panik, namun karena tak ada pilihan, Clara meminta pria itu untuk membawanya pergi dari sana. Tak lama kemudian, Martin pun tiba di rumah itu. Ia mencari keberadaan Clara namun tak juga ia temukan. Sedangkan di luar, pria misterius terus memperhatikan gerak-gerik Martin. Di dalam mobil, kesadaran Clara kembali pulih. Clara meminta Hendrik untuk menurunkannya dimanapun sesampainya di kota. Hendrik yang khawatir berniat mengantarkan Clara ke rumah sakit, namun Clara menolak. Setelah cukup jauh berjalan, sinyal HP-nya kembali muncul. Terlihat notifikasi panggilan dari Jules yang tak terjawab. Clara pun mencoba menghubungi Jules kembali. Jules menanyakan tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Clara pun menceritakan bahwa dirinya berhasil kabur dari The Clouded Killer yang berusaha membunuhnya. Ia juga memberitahukan kalau ia mendapatkan tumpangan dari pria bernama Hendrik. Tanpa menurunkan kewaspadaannya, Jules meminta Clara untuk berhati-hati dan jangan mempercayai siapapun malam itu. Dikarenakan perjalanan yang cukup panjang, Clara meminta sebatang rokok kepada Hendrik. Ia juga meminta pematik kepadanya. Ketika Hendrik berusaha mencarinya, Clara secara tak sengaja melihat alat kejut yang dibawa oleh Hendrik. Sontak saja membuat Clara pun panik dan memaksanya untuk turun. Ketika mobil Hendrik berhenti, tiba-tiba saja Martin datang lalu memukulinya tanpa ampun. Clara segera melerainya. Ia pun mengantarkan Hendrik kembali masuk ke mobilnya sementara Martin menunggu. Clara memberikan sebuah gestur kepada Hendrik untuk memberikan alat kejut itu kepadanya. Dan Hendrik pun menyetujuinya. Di perjalanan pulang, Martin yang kesal terus memarahi Clara. Clara memberikan sebuah foto ancaman dari The Clouded Killer sebagai bukti, namun Martin tak mempercayainya. Clara kembali mengecek ponselnya kalau ada pesan dari Vigo, pengasuhnya. Lalu setelahnya, Martin terus mencaci dan memakai Clara sepanjang perjalanan. Di dalam kamar, untuk yang kesekian kalinya, Jules lagi-lagi mendengar sebuah suara. Ia pun perlahan keluar menuju dapur dan mengambil sebuah pisau. Ketika ia mengecek pintu depan, sayangnya Jules harus terluka oleh jebakan yang ia buat sendiri. Ia pun melepas kaos kakinya, lalu kembali berjalan menuju kamar anaknya. Di sana ia menemukan sebuah pintu kecil yang terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah tempat tidur, headphone, dan sebuah ponsel yang telah mati. Jules kembali mencari ruangan lain. Ia perlahan memasuki kamarnya dan memperhatikan kondisi sekitar. Namun ketika ia akan kembali, pria itu pergi begitu saja dan meninggalkan luka sayatan di paha Jules. Jules mengikutinya menuju balkon. Ia melihat seorang pria muda memegang pisau di tangannya bersembunyi di sisi luar bangunan. Di lain sisi, Clara dan Martin telah sampai di kediamannya. Diikuti oleh ayahnya Jules yang terus mengikutinya dari belakang. Sesampainya di parkiran, Martin berkata kalau ia akan menghukum Clara sesampainya di dalam. Ia pun mengunci Martin di dalam mobil dan bergegas menjemput Emily. Sesampainya di dalam, Clara memanggil Vigo namun tak ada jawaban. Ia juga menemukan serpihan kaca yang ada di lorong pintu masuk. Di ruang kerja, ia juga melihat sebuah laptop persis seperti yang digunakan oleh Jules. Ketika ia menuju kamar Emily, Clara mendengar suara seseorang yang sedang bernyanyi. Clara terus memanggil Emily namun tak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, ternyata ada Jules di sana. Teka-teki pun akhirnya terungkap. Anak kecil itu ternyata bukanlah Fabian, melainkan Emily. Selama ini Jules telah berada di kediaman Clara dan Martin. Clara yang bingung menanyakan tentang keberadaan Jules di apartemennya. Ia juga menanyakan tentang kondisi Emily yang telah diberikan obat tidur oleh Jules. Lalu ia membawa Clara keluar, seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu kepada Clara.
identitas The Cleaner Killer pun akhirnya terungkap. Sosok misterius yang bersembunyi di setiap tanggal kematian korbannya ternyata adalah Jules. Jules juga menunjukkan kepada Clara sebuah kamera CCTV yang ia pasang untuk memantau Clara dan Martin selama ini. Ketika ia berhasil menuju dapur, Clara sempat berlari untuk mengambil sebuah pisau, namun sayangnya ia berhasil dihentikan oleh Jules. Clara pun dibawa menuju ruang tengah sambil menunggu waktu kematiannya tepat di jam 12 malam atau 10 menit lagi. Jules kembali bertanya kepada Clara, dia ataukah Martin yang harus mati malam itu. Di parkiran, Martin berusaha keluar dari mobilnya dengan memecahkan kaca mobil. Menggunakan alat pemadam, Martin pun akhirnya berhasil keluar dan segera menyusul Clara. Namun ketika ia masuk ke dalam, Martin mendengar Clara yang tengah berbicara dengan seseorang. Dengan hati-hati, Martin mengambil tongkat golf dan perlahan menghampiri sumber suara. Sayangnya Martin berhasil dihentikan oleh Jules dan berakhir dengan kondisi yang terikat. Di luar bangunan, ayahnya Jules mencoba masuk melalui pintu belakang. Ia juga menemukan jasad Vigo yang telah jatuh dari ketinggian. Waktu pun semakin singkat, 4 menit menuju jam 12. Clara bertanya kepada Jules tentang anaknya Fabian. Jules pun menjawab kalau Fabian telah tewas saat kebakaran itu. Dirasa tak ada waktu lagi, Jules memberikan sebuah pisau dan meminta Clara untuk membunuh Martin dengan tangannya sendiri. Ia cukup prihatin dengan kondisi Clara sehingga ia meminta Clara untuk mengorbankan Martin di malam itu. Clara pun menghampiri Martin dan meletakkan pisau tepat di arteri lehernya. Dan ketika ia akan membunuhnya, Clara yang berusaha untuk lari berhasil dihentikan oleh Jules. Jules menyeret tubuh Clara kembali ke sisi Martin. Keputusan Jules kini telah bulat. Ia harus membunuh kedua pasangan itu. Dengan sekali ayunan, ayahnya Jules datang di waktu yang tepat. Dengan rasa sedih, ia menghampiri jasad anaknya yang telah tewas. Kekecewaan juga terpancar di wajahnya. Dengan penuh penyesalan, ia memberitahukan kepada Clara kalau Jules adalah putranya. Ia berniat untuk melindungi Clara dari Jules, namun ia terlambat. Ayahnya mengetahui kalau The Cleaner Killer adalah anaknya melalui tulisan tangan yang ia kenali di televisi. Clara pun bergegas menuju kamar Emily lalu memeluk anaknya itu dengan erat. Keesokan harinya, berita tentang selamatnya Martin dan keluarganya pun terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Juga kabinet pemerintahan di sana. Teman-temannya Martin terus memberikan dukungan kepadanya. Hari itu adalah sebuah acara penting pemberian medali kehormatan yang dipimpin oleh Martin. Namun ketika Martin sedang berpidato di depan wartawan dan orang-orang penting di sana, semua orang di ruangan itu menerima sebuah rekaman bukti kekerasan yang dilakukan Martin terhadap Clara. Sebuah kamera pun tertuju hanya kepada Martin. Tak lama pihak kepolisian pun datang lalu mengamankan Martin dan menyeretnya pergi dari sana. Di kejauhan, Martin melihat Clara yang tengah memperhatikannya. Ia pun mulai menyadari kalau pada malam sebelumnya ternyata Clara bukan ingin mengecek pesan dari Vigo, melainkan sedang merekam pembicaraan antara dirinya dan Clara. Kini Clara telah terlepas dari beban yang terus menghantui dirinya selama bertahun-tahun. Ia juga kembali bersama rekannya Meret, menjalani hidup sebagai pengacara kembali, dan hidup bahagia bersama Emily. Sementara Martin harus mendekam di penjara selama 5 tahun. Dan film pun selesai. Gimana nih Sob? Untuk alur film kali ini. Film ini memiliki plot yang sangat tak terduga, serta memberikan pesan kepada kita tentang pentingnya keberanian untuk melawan ketakutan dan ketidakadilan, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Film ini menyoroti bagaimana trauma masa lalu dapat membentuk seseorang, baik sebagai korban maupun pelaku, serta betapa krusialnya dukungan dari orang lain dalam situasi berbahaya. Pada akhirnya, keadilan bisa ditegakkan jika seseorang berani berbicara dan melawan ketidakbenaran, meskipun itu berarti menghadapi resiko yang besar.
Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan film menarik lainnya. Juga kalau punya rekomendasi film yang mau dibahas, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.